pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda ya seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Parisade Hindu Dharma Daerah Bali, Provinsi Bali, Bapak Nyoman Kena, yang baru saja terpilih dalam Loksabe ke-8 PHDI Bali. Tentu kita ingin menggali lebih dalam lagi apa yang akan beliau lakukan sebagai ketua yang baru di tengah PHDI ya, seperti yang pemirsa mungkin pahami belakangan cukup banyak mendapatkan sorotan dari beberapa pihak. Menarik untuk kita bahas topik kita kali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Nyoman Kena. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu, Pak Sama-sama Nyoman. Sama-sama Pak Kena ya. Nggih, izin buka masker dulu. Nggih. Pertama kami mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Pak Nyoman Kena sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Daerah Bali. Kalau sebelumnya Pak Kena di PHDI Denpasar ya? Iya, sebagai ketua. Berapa lama Pak? Kalau boleh cerita? Sudah 2 periode lebih, dan bahkan di terakhir yang ketiga tapi sudah sekarang udah di Bali, berarti kan harus mundur. Ya, harus mundur ya. Dari PHDI. Di PHDI Bali sudah hampir 2 periode, berarti cukup lama. Tapi sebelum itu sudah cukup lama ngayah di PHDI sudah cukup lama Ya, Pak Nyoman? lumayan. Dari tahun 2000 lah kita ngayah di PHDI Bali, di PHDI kecamatan, di kota. Udah dari tahun 2000 hampir 22 tahun lebih lah kita ngayah di organisasi majelis ini. Oke. Pak Nyoman, kalau kita bicara tentang ya langsung saja tentang program apa yang Pak Nyoman akan lakukan ke depan di tengah PHDI yang cukup mendapatkan sorotan nih. Apa yang akan Pak Nyoman lakukan sebagai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Pak Nyoman? Silakan. Nggih. Om Swastiastu, semeton umat sedharma yang berbahagia. Sebelum kita menukik ke program, boleh dong saya menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini, menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen umat Hindu yang telah mempercayakan saya sebagai nakoda di pengurus harian PHDI Provinsi Bali. Udah barang tentu melalui wakil-wakil mereka sebagai peserta dan peninjau Loksabe 8 PHDI Provinsi Bali. Ke depan, saya sangat berkepentingan dan berharap support, dukungan, serta masukan, begitu juga kritik dari mereka, dari umat itu sendiri, untuk membangun bagaimana caranya biar Parisade ini, PHDI Provinsi Bali ini agar lebih bermanfaat untuk umat Hindu ke depan. Nah, walaupun kemarin PHDI itu manfaatnya sudah luar biasa, kan? Paling enggak program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Prof kemarin, salah satunya yang luar biasa itu menyusun program Tri Sandio itu sendiri, kan? Itu luar biasa. Nah, ke depan paling enggak kita yang melanjutkan kepengurusan ini harus bisa berkolaborasi melanjutkan dari apa yang telah dicanangkan, dilaksanakan oleh pengurus yang kemarin, utamanya tentang penodaan agama dan perlindungan hak-hak manusia itu sendiri, kan harus kita telusuri dan harus kita lanjutkan. Nah, selanjutnya saya juga berharap dan mohon dukungan dari teman-teman yang ikut yang sudah direkomendasikan ikut di jajaran pengurus PHDI Provinsi Bali, dalam hal ini wakil-wakil, mungkin bidang-bidang dan seterusnya, nanti sekretaris dan bendahara. Ayo kita bekerja sama, dan itu pun sifat kita adalah kolektif kolegia, nggak boleh dan wenten sane merasa pinter, nggak boleh kita equal, kedudukan kita equal. Tapi kalaupun pinter merasa, iya, wajib kita harus pinter merasakan kebutuhan umat itu sendiri, dan tidak ada pamrih dalam hal ini. Ngayah ya, wujudkan baktimu dengan bukti, ya betul-betul ngayah. Dan wenten apa yang harus kita dapatkan dari lembaga ini, apa yang harus kita dapatkan dari Parisade ini, dan wenten harapan seperti, kalaupun berharap untuk mendapatkan materi
kesugihan. Nggak boleh, lebih baik mundur dari kepengurusan tiang sendiri. Mulai hari ini tiang mengeluarkan statement demikian. Ngayah, kita ngayah, betul-betul ngayah, walaupun dan harus siap ngayah dan layah. Oh, ya. Tapi saya yakin Tuhan akan merestui. Yen sampun niat tulus ikhlas. Baik. Dan tidak berharap tentang apa yang harus kita dapatkan dari organisasi ini, dari lembaga ini, pasti Asdung Kara berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Tetapi dalam sastra disebutkan karmane epadikara tema pelasu deka acana ma karma pala etur burmate sango suo karmani. Dalam Bhagavad Gita udah jelas-jelas disebutkan kita harus ikhlas ngayah. Nggak boleh berharap kita ngayah ini, kita kedepannya harus jadi orang nomor satu di desa ini, di Indonesia dan seterusnya. Nggak boleh, nggak ada harapan demikian karena Tuhan sendiri yang menentukan. Nah, dalam ngayah itu apa yang harus kita lakukan? Paling tidak boleh norma-norma agama, norma-norma kebenaran itu adalah nomor satu. Nggak ada yang lain. Ngayah itu harus bagaimana caranya umat Hindu yang ada di Bali, di Indonesia, biar dedak, biar aman, sejahtera seperti dalam visi PHDI, terwujudnya masyarakat Hindu Dharma yang bahagia dan sejahtera. Jaga dite lan mukse. Kan genten. Udah harus gimana caranya kita mengimplementasikan biar visi itu bisa terwujud. Ayo bareng-bareng sama-sama kita aktualisasikan misi itu sendiri. Salah satu misi yang gampang untuk diterapkan adalah Nabi, yaitu pelaksanaan upacara sesuai dengan kemampuan umat. Kan itu nggak boleh diabaikan nih ke yen ngelah 100 kangwang penlah upacara 100, nggak boleh lebih dari itu. Kita harus punya budget dalam hal pelaksanaan upacara, udah diatur sedemikian rupa dalam sastra. Baik, dalam pelaksanaan upacara ini menjadi juga sorotan ya. Tapi saya terkait dengan pewujudan visi dan misi dari PHDI, mewujudkan umat Hindu yang ya katakanlah sejahtera, bahagia, damai kan itu ya, Pak Ketua ya. Tapi persoalan kemudian ini belakangan kan cukup ramai gitu ya, mendapat sorotan, Dresto non Dresto Bali. Nah, bagaimana Pak? Katakanlah ada kelompok-kelompok yang berdiri dalam posisi berseberangan dengan PHDI. Apa yang akan dilakukan sebagai ketua terhadap kelompok-kelompok ini? Apakah akan merangkul atau strategi seperti apa Pak Ketua nanti ke depan? Wah, pertanyaan yang luar biasa ini dari Pak Nyoman. Menanggapi tentang apa yang telah disampaikan tadi tentang fenomena yang ada sampai saat ini, kita sering mendapat cacian, makian, dan seterusnya, kritikan, walaupun yang sifatnya memberanguskan mungkin itu, ya harus dalam pepatah harus kenyemin, kenyemin, nggak ada istilah harus melawan, usaha telarapanu, berarti kita harus berusaha, antang itu dilarang, berarti kita harus rajin apa yang dibutuhkan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus pintar merasakan kebutuhan umat. Kita lihat dari segi positifnya aja. Kalau mereka menilai, mencaci kita, mengatakan bahwa kita ini sebagai aliran trans asing itu pokoknya, berarti kita harus introspeksi diri. Kita siap untuk berdialog, berdiskusi dengan siapapun di rumah ini, di rumah umat yang kita cintai. Tapi perbedaan itu tidak akan pernah kita abaikan. Seperti dalam sastra disebutkan, sam gajaduam, sam wanaduam, sam wakmanansi janatam, dewa bagayata purwo, sam janana upasati. Tujuan kita sama semuanya umat Hindu. Mereka yang menghujat, tapi niatnya baik. Saya yakin itu untuk kemajuan Hindu, kemajuan umat kita, tapi cara mereka yang berbeda dengan kita. Tapi Asdung Kara ke depan kita harus menemui titik temu, harus mengerucut ke depannya, nggak boleh lama-lama ini. Itu harapan kita, dan kita sekali lagi yang sampaikan siap berdiskusi dan menerima masukan, kritikan dengan siapapun. Jadi siap untuk berdiskusi ya Pak Siap, Ketua ya. Nah, kalau misalnya ada tudingan-tudingan ya selama ini mungkin kita perlu konfirmasi, klarifikasi
PHDI disebut sebagai sarang, gitu, sarang dari tadi ya transnasional dan segala macam, kemudian ada HK, Sai Baba, kemudian Veda Posana Ashram. Ya, katanya ada banyak pandita yang menjadi pengurus dari PHDI Bali. Apakah benar ini Pak? Veda Posana Ashram ini, gimana posisi Veda Posana Ashram ini Pak Ketua di PHDI Bali ya? Ya, kembali lagi yang sampaikan tadi, ayo kita diskusi. Ya, siap. Dalam hal ini, kalaupun dituduh bahwa PHDI Provinsi Bali yang sekarang terutama Paruman Panditanya terpapar, ya mudah-mudahan saya salah menilai. Sebagian besar, karena ini kan Pandita ini berdomisili di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kalaupun yang berdomisili di kota Denpasar, yang dekat-dekat Badung itu saya sudah jamin, karena saya sendiri yang melakukan diksa pariksa. Tatanan tentang diksa pariksa sesuai dengan sastra yang ada, ugar-ugar yang ada, sesuai dengan Bisamo nomor 2 tahun 2003, Bisamo nomor 3 tahun 2003, Bisamo nomor 4 tahun 2005. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran, kebaikan, dan aturan yang ada. Kan itu nggak boleh, nggak sembarangan kita akan melaksanakan. Dan sudah sesuai dengan Drestra Iya, Bali. sesuai Drestra Bali itu, semua mekanisme itu udah kita tempuh. Satyam bradretam ugram diksa tapo brahmo yadnya pratiwidara yanti. Nah, artinya kebenaran itu harus kita tegakkan. Kebenaran menurut siapa? Bukan menurut Pak Nyoman, bukan menurut Pak Putu, bukan menurut saya. Kebenaran menurut Reta, hukum alam itu sendiri, ugar-ugar undang-undang itu sendiri yang sudah kita laksanakan. Satya berarti diksa, penyucian diri itu harus mutlak itu dilaksanakan. Diksa bukan dalam artian diksa Dwijati aja. Diksa pembersihan secara skala dan niskala. Skalanya penampilan kita mungkin ya biar bersih lah, biar keren dikit ya, biar milenial. Kalau Pak Ketua di Pak Nyoman ring PHDI Denpasar lamanya sudah melaksanakan diksa pariksa, bagaimana kemudian pandita ini sudah prosesnya sudah sesuai dengan Drestra Bali. Dan bahkan ada yang kita tunda kalau tidak sesuai, karena melarang orang untuk melaksanakan diksa Dwijati apodgalo itu sendiri kan nggak boleh. Dan ke depan di PHDI Bali akan juga melaksanakan. Ya harus itu, nggak boleh nggak sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Kebenaran itu sesuai dengan hukum alam dan sesuai dengan aturan harus kita laksanakan. Nanti kalau begitu, nanti kalau ada misalnya pandita yang dikatakanlah diduga dicurigai bagian dari hasil dari diksa massal, Veda Posana Ashram, kalau itu ditolak oleh masyarakat, siap untuk katakanlah dievaluasi melalui diskusi Pak. Iya, pasti kita evaluasi, tapi kita nggak boleh melarang mereka. Tapi kalau duduk di parisada di lembaga yang terhormat itu udah barang tentu kita akan evaluasi. Iya, pasti nih nggak boleh nggak, karena sesuai dengan tatanan yang ada, seperti apa yang Tiang sampaikan, bahwa itulah penyangga dunia ini yang merupakan wajib dilaksanakan harga mati. Satya berada program diksa tapo brahmo yadnya pratiwidara yanti itu merupakan wujud penyangga dunia. Kalau itu tidak diterapkan, salah satu saja tidak diterapkan, dunia ini akan goncang. Jegwo gumi Bali, demikian. Dan Veda Posana Ashram tidak berkantor di sini Pak? Oh enggak, dulu memang sekarang isu yang berkembang kan katanya Veda Posana. Iya, itu berkantor di PHDI dulu. Sebelum saya sebagai pengurus PHDI lah, orang dikatakan ketua di Bali, katanya sih pernah pinjam alamat untuk menerima surat-surat dari luar. Tapi itu pun nggak ada hitungan, apalagi tahun hari pun nggak begitu, nggak ada hitungan bulan. Mereka cuma pinjam alamat sementara dan nggak ada yang ngantor sini, pinjam alamat udah. Dan setelah itu berapa hari udah nggak ada di sini. Itulah yang perlu kita klarifikasi. Ayo kita sama-sama mencarikan solusi, diskusi, mencarikan solusi yang terbaik untuk umat Hindu. Itu yang terutama ya Pak Ketua ya. Mungkin sebagai penutup, karena waktu kita sudah mau habis Pak Ketua, Pak Nyoman, apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan terutama kepada umat ya, umat Hindu dan kemudian seluruh komponen mungkin yang selama ini yang baik ada di dalam organ dari PHDI maupun yang berseberangan selama ini, apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan pesannya Pak? Sekali lagi yang mengajak, menghimbau dan memohon untuk semua umat Hindu yang ada di Nusantara ini, utamanya yang ada di Bali. Ayo
kita sama-sama membangun Hindu ini biar bisa bersaing di kancah nasional, internasional. Caranya gimana? Terapkan aturan yang ada. Tugas kita utama sebagai umat Hindu adalah mengaji, belajar. Itu kewajiban kita semua, siapapun itu tanpa kecuali. Tugas utama adalah mengaji, belajar. Dan saya ingat kemarin dalam Dharma Sandi Nasional, pesan dari Bapak WBT yang dikutip tulisan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, agama menjauhkan kita dari dosa. Kan demikian, itu harus kita implementasikan. Berarti kita beragama ini kita menghindari harus dosa-dosa itu biar lepas. Tapi bagaimana dosa itu ada dilakukan mengatasnamakan agama? Nah, itulah yang harus kita lawan. Kita harus perangi dan mengatasnamakan agama untuk berbuat dosa. Intinya, ayo kita sama-sama umat Hindu Sedharma, ayo kita berkolaborasi, diskusi untuk memajukan Hindu yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Bali. Baik. Terima kasih Pak Hikmat atas waktunya. Dan kita berharap tentu kalau kita berpandangan bahwa umat Hindu memang harus menyatukan visi misinya. Kalau ada perbedaan-perbedaan, saya sepakat untuk kita berdiskusi ya. Memang butuh waktu, butuh waktu, butuh kesabaran. Saya kira kita semua harus melakukan itu, sehingga yang terbaiklah yang buat umat yang harus kita lakukan. Benar, agama menjauhkan kita dari dosa, termasuk menghujat itu juga dosa ya Pak Hikmat. Ya aduh, yang menghujat ya harus terangkul juga, nggak boleh kita berbuat baik. Gitu. Ini cukup memperhatikan ruang kita. Ya mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depan. Dan Hindu lebih maju lagi ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Santi Om. Terima kasih.